STIM Surakarta. Mohon izin bisa dimulai nggih asatidzah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ikhwan fillah, nafsadakumullah, asatidzah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Ustaz Yahyaudin Fanani, Ketua STIM, Ustaz Dr. Rektor, Dr. Kafin, dan Senat yang insyaallah dirahmati Allah, teman-teman dosen pengelola STIM yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya nggih insyaallah. Insyaallah. Yang kedua, salam dan sholawat kita sampaikan pada junjungan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin nafsadakumullah, bapak-bapak, ibu, dosen pengelola yang insyaallah dirahmati Allah. Sesuai dengan hasil rapat pimpinan STIM dan juga untuk mengisi kegiatan pasca UTS, kita berikhtiar untuk meningkatkan sebuah kegiatan dalam peningkatan kualifikasi SDM yang kita beri nama peningkatan kompetensi dosen atau PKD. Kegiatan ini terinspirasi dengan kegiatan teman-teman yang kemarin dipanggil mengikuti kegiatan PKD di UIN Raden Mas Said. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa ada di antara kita yang mengikutinya itu. Sehingga harapannya melalui kegiatan PKD ini nanti kita yang pertama adalah mampu menjawab terkait kebutuhan di dalam penyusunan karya tulis ilmiah, publikasi maupun kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua adalah juga sebagai kegiatan untuk menjawab kebutuhan di mana borang-borang di akreditasi yang ada di STIM, salah satunya adalah di poin penulisan karya tulis ilmiah dan publikasi ilmiah. Oleh karena itu kegiatan ini kita laksanakan. Yang ketiga, kegiatan ini juga terinspirasi oleh, terima kasih kepada Ustaz Anis, provokator, kebaikan maksudnya, yang setelah kegiatan PKD itu kemudian datang ke kampus mengok-mengok gitu ya. Wah piye iki. Ya. Tapi itu kemudian membangkitkan kita semuanya. Kita bahas dengan pimpinan. Oleh karena itu kemudian ada dua kegiatan utama dalam PKD kita ini. Yang pertama adalah penulisan karya tulis ilmiah dan publikasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyusun silabus dan RPP berbasis OB. Saya juga belum hafal OB itu kepanjangannya apa? Objective Outcome ya, Outcome Based Education. Nah ini ternyata juga informasi dari bapak-bapak yang sudah mengikuti kegiatan pra-sertifikasi 1 tahun 2 tahun yang lalu sudah dilaksanakan. Tapi sejak era Pak Anies ini saja yang kemudian beliau membuat kita untuk melakukan itu. Oleh karena itu terima kasih pada Pak Anies yang semoga nanti melalui kegiatan selama 4 hari ke depan. Jadi kegiatan ini insya Allah kita laksanakan dalam 2 event. Yang pertama adalah Senin, Selasa 11 sampai 12 November. Ini adalah bagaimana kita bisa menulis karya tulis ilmiah dan publikasi. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu menyusun silabus dan RPP OBE, Objective Based Outcome ya, Outcome Based Education. Tadi kita sempat lihat-lihat sebentar. Bapak-bapak dan asatidzah yang insyaallah dirahmati Allah, ibu juga, ibunya ada 2. Kegiatan ini kita ingin ada hasilnya, ada outcome-nya, ada output dan ada outcome-nya, ada produknya. Untuk yang Senin Selasa ini nanti produk kita adalah harus jadi artikel ilmiah ya. Oleh karena itu kita buat jeda Senin dan Selasa
jeda Rabu, kemudian Kamis Jumat, jedanya Sabtu. Nanti Rabu itu kita akan untuk evaluasi capaian terkait artikel yang harus dipublikasi. Kita sedang negosiasi, semoga Ustadz Wafsito ini dengan Ustadz Rahmat Agung itu bisa mempublis hasil tulisan Bapak Ibu semuanya, baik yang ongoing maupun yang katanya bisa mundur itu, untuk menjawab kebutuhan akreditasi. Tapi kalau kulihal itu semua adalah teknis saja, tapi yang penting produk kita 1-2 hari ini adalah kita mampu menuliskan sebuah artikel ilmiah semuanya, okay. Khususnya diwajibkan kepada Bapak Ibu dosen tetap prodi, yang dalam hal ini ada Ustadz Joko, ada Ustadz Jen, ada Ustadz Triani, Ustadz Kavin, dan Ustadz Anis. Ini kita insya Allah mensupport, kita nanti semuanya juga harus punya artikel itu. Kemudian yang kedua, yang Kamis sampai dengan Jumat, sesuai dengan tujuannya, kita insya Allah alhamdulillah, meskipun waktunya mepet, kita rapat pimpinan itu hari Jumat. Jumat sore kita rapat pimpinan, kemudian kita menelurkan kebijakan bahwa kegiatan pasca UTS adalah peningkatan kompetensi dosen melalui karya tulis ilmiah dan penyusunan silabus NPP. Kita kemudian hunting, dan alhamdulillah dalam keterbatasan waktu kita bisa insya Allah menghadirkan Prof. Munadi dan timnya. Jadi nanti untuk yang Kamis Jumat kita mendapatkan narasumber Prof. Munadi langsung dari sumber utama, karena beliau adalah narasumber dalam pelaksanaan PKD di Raden Mas Said bersama dengan kurang lebih 400-an sekian serta untuk yang pra-sertifikasi itu. Nah, ini adalah sebuah ikhtiar kita agar kemudian nanti setelah kegiatan ini, Sabtunya kita akan evaluasi kembali, dan produknya adalah masing-masing dosen memiliki dan menyusun silabus dan RPP OBE, Outcome Based Education, yang nanti insya Allah kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan di semester gasal ini. Jadi nanti produk ini kita gunakan sebagai acuan di dalam pemenuhan silabus RPP semester gasal. Dan insya Allah nanti di liburan UAS kita akan melakukan kegiatan yang sama, cuma nanti kita internal saja, menghadirkan narasumber dari dalam, Ustadz Anis, Ustadz Kavin, dan Ustadz Ledi mendampingi kita semuanya untuk menyusun silabus dan MPP di semester genap untuk yang besok UASnya. Sehingga nanti kita setiap kali sebelum memulai tahun ajaran baik semester gasal maupun semester genap, mestinya kita sudah mengumpulkan dan melengkapi silabus dan MPP. Dan kita insya Allah berusaha memenuhi yang OBE tadi, Outcomes Based Education. Demikian Bapak Ibu, Alhamdulillah asatidzah semuanya, kegiatan kita selama 1-2 hari ini. Dan nanti sesi kedua, teknis acara 2 hari ini, Senin dan Selasa adalah nanti kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dan arahan dari Ketua STIM. Kemudian selanjutnya kita langsung pembagian kelompok, karena kita sudah membagi masing-masing ada 4 kelompok dengan ketua kelompok. Yang pertama adalah Ustadz Azam, yang kedua adalah Ustadz Iksan, yang ketiga adalah Dr. Fajar, kemudian yang keempat adalah Ustadz Wafsito. Nanti setelah sambutan dan arahan dari Ketua STIM kita moving, masing-masing kita persilahkan untuk membentuk kelompoknya sesuai dengan daftar yang sudah kita sampaikan. Masalah tempatnya dipersilahkan Ustadz. Tapi Ustadz Wafsito kayaknya sudah nembung ini, sudah ngapling di meja bundar, meja kotak yang dekat ruangannya beliau sudah dikapling kata beliau. Ya aku besok ini. Ini bisa dipakai tapi ada gangguan kegiatan pembangunan, monggo nanti bisa dipilih tempat-tempat yang representatif sampai dengan jam 3 ya. Kemudian nanti sesi kedua kita insya Allah akan mendengarkan tim Ustadz Rahmat Agung. Beliau katanya akan mengajak teman yang selama ini bisa diandalkan dalam memasukkan di Sinta maupun Skopus. Jadi beliau ternyata rahasianya, Pak, ini aku tak ngajak tim saya. Ini beliau katanya
sudah biasa untuk lobby masuk di Sinta sama Scopus gitu. Jadi nanti sesi kedua kita akan mendampingi beliau bersama dengan tim, dan supaya ini menjadi ikhtiar kita agar kebutuhan untuk penyusunan karya tulis ilmiah dan bisa masuk terindeks Sinta maupun Scopus ini bisa kita penuhi. Nanti kita selesaikan sampai dengan jam 5, dan kemudian besok Selasa kita kembali masuk jam 1 langsung sesuai dengan kelompoknya. Jadi sudah tidak ada pembukaan seperti ini lagi. Kita langsung mohon pada pimpinan kelompok sudah bisa mendampingi, kemudian langsung bisa melihat hasilnya, direview, sampai kemudian bisa layak untuk dipublikasi dalam jurnal penelitian ilmiah. Ini yang 2 hari ini. Nanti insya Allah Kamis kita akan mulai kembali. Kalau di hari Kamis tempat kita di meeting room yayasan, insya Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan di awal, dan waktu sepenuhnya kita persilahkan pada Ustaz Dr. Yahyudin Fadani untuk menyampaikan sambutan dan arahannya. Kepada beliau waktu dipersilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Budi selaku Waket 1, Ustadz Warsito selaku Waket 2, dan juga Ustadz Kevin selaku Kaprodi yang saya muliakan, Ustadz Ehsan, Ustadz Fajar, Ustadz Azam selaku Senat yang saya muliakan juga, dan para ustadz, para ustadzah yang saya banggakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Outcome based education itu sudah terbahas setidaknya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan itu menjadi satu konsep yang paling utama yang diajarkan di dalam PKDP dalam proses peningkatan kompetensi dosen pemula. Jadi nanti siapapun yang dari kita termaktub namanya di PDDikti dan kemudian terundang menjadi peserta PKDP, ini berarti sudah tahun ke-5 atau tahun ke-4 konsep pendidikan atau pembelajaran OBE ini terus digalakkan. Jadi tidak tahu nanti apakah Ustadz Budi yang akan terpanggil lagi atau Ustazah siapa atau Ustadz siapa, nanti pasti ada pembelajaran terkait OBE ini, dan itu sudah mutlak harus ada. Cuman kita nggak tahu, ini berganti menteri otomatis nanti berganti model. Berganti model bisa jadi berganti nama lagi, kita nggak ngerti. Walaupun mungkin konsepnya sama, paradigmanya sama, bisa jadi, atau mungkin juga mengalami perubahan paradigma. Tapi kita ikuti saja. Sementara ini yang berubah di tingkat Mendikdasmen Prof. Mukti Ali, Prof. siapa namanya? Abdul Mukti, sudah tidak lagi menggunakan kurikulum merdeka sepertinya, karena sudah sangat santer sekali. Dan kurikulum nanti yang akan terpakai adalah kurikulum deep learning. Kita ikuti saja, kita sambil mengalir, dan insya Allah kita tetap akan terus melakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi kita masing-masing dengan mengikuti pola itu, insya Allah. Maka siapapun nanti nama-nama yang akan terpanggil pada PKDP berikutnya, ya bersyukur itu juga bukan wilayah kami untuk melakukan infiltrasinya, murni by system yang ada di Kemenak. Itu yang pertama, dan insya Allah akan diikuti oleh kita semuanya, guru dosen-dosen Berniden, untuk hari ini, untuk pertama ini mengikuti seminar atau workshop yang terkait dengan publikasi dan jurnal ilmiah. Semua dosen nanti
wajib mengumpulkan hasilnya dan sudah harus masuk ke jurnal. Kalau jurnal itu nanti sifatnya ada pembayaran, Setim yang akan menanggung pembayaran untuk masuk ke dalam jurnal itu. Walaupun jerih payah itu bisa jadi belum kita berikan apresiasi, belum bisa jadi kita berikan apresiasi, tapi tetap kita akan berpikir terkait dengan apresiasi itu. Karena memang ini bagian dari kewajiban, salah satu dari kewajiban kita semua, dan ini sedang digalakkan di Setim. Proses untuk memasukkannya sudah pasti kita akan tanggung dengan melampirkan bukti-bukti yang valid, yang tidak perlu diperdebatkan. Oh, ini masuk di Sinta 3 sekian juta umpamanya. Saya kira nggak perlu diperdebatkan masalah itu, tapi harus ada bukti yang valid. Adapun nanti masalah jerih payahnya, apresiasinya kita akan pikirkan di kemudian hari, dan mohon bisa bersabar. Tapi yang penting pertama ini kita berjuang terlebih dahulu, bergerak terlebih dahulu untuk menghasilkan publikasi ilmiah ataupun jurnal ataupun penelitian yang nanti akan kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan seluruh dosen diwajibkan mengumpulkan silabi ataupun RPP yang berbasis OBE dengan model penilaian authentic assessment. Karena memang pembelajaran yang berbasis OBE ini setiap pertemuan itu mengandung nilai. Setiap pertemuan itu mengandung nilai, dan setiap pertemuan itulah yang kemudian setiap dosen wajib menyiapkan perangkat penilaiannya. Itulah yang kemudian disebut dengan authentic assessment. Kalau kemudian ada UAS, ada apalagi ujian akhir semester dan ujian tengah semester, itu hanya bagian saja, bagian kecil dari assessment dan bukan satu-satunya penilaian. Tapi ala kulli hal, nanti setelah kita belajar lebih jauh lagi tentang RPP atau silabi yang berbasis OBE ini, insya Allah kita akan menjadi semakin tahu. Insya Allah nanti di hari Kamis kita akan lanjutkan PKD, peningkatan kompetensi dosen pemula atau dosen kayak kita semuanya ini di Setim, di wilayah Setim. Dan kami juga berharap nanti panitia terkhusus untuk PKD yang kaitannya pembuatan RPP, RPS, maupun kalau RPP untuk anak-anak SD ya Ustaz ya, SD, SMP, SMA. Pembuatan RPS dan juga silabi itu nanti seluruh dosen diwajibkan Ustaz. Seluruh dosen diwajibkan, dan kami mohon undangan itu disegerakan karena khawatir nanti beberapa dosen memiliki pekerjaan yang bertabrakan, sehingga ketika undangan kita bisa lebih datang lebih duluan, itu akan lebih baik buat mereka, buat kita semuanya. Dan setiap dosen diminta untuk mengumpulkan RPS silabi berdasarkan format yang telah diajarkan oleh dosen kita nanti. Saya kira ini juga akan menjadi satu bentuk kesiapan kita untuk menghadapi akreditasi di beberapa tahun yang akan datang, insya Allah. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan PKD, kegiatan peningkatan kompetensi dosen di wilayah STIM Surakarta resmi dibuka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, keikhlasan, dan juga keridhaan, sehingga seluruh kendala yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita bisa menghadapinya dengan sabar. Barakallahu fikum ajmain. Saya kembalikan lagi kepada beliau Ustadz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Yahyuddin Fanani yang sudah secara resmi membuka kegiatan PKD kita selama 4 hari ke depan, Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu
kegiatan inti. Oleh karena itu kepada masing-masing ketua kelompok waktu dipersilahkan. Sebelum kita mulai, kita buat pengumuman dulu untuk penempatannya. Yang sudah mengajukan usulan pada kami Ustadz Warsito bertempat di apa namanya itu Ustadz? Mini meeting room di gedung selatan. Monggo yang sudah menjadi anggota Ustadz Warsito nanti tempatnya di sana. Ustadz Azam di mana Ustadz? Duk nggak apa-apa. Oh ya, Ustadz Azam di sini, Ustadz Iksan. Oh, di kantor. Ibu di Ustadz. Oh, DPR Ustadz ada anggota ya? Iya. Oh, berarti antum di sini. Wah. Fasilitas penuh ini. Buah-buahnya ada ini khusus. Ustadz Dr. Fajab di mana Ustadz? Putih Ustadz. Napa purpose? Oh, napa sebelahnya Ustadz Warsito yang meja bundar itu? Kita di selatannya, Ustadz. Oh ngaten, oh nggih. Ngapunten nggih Ustadz di masjid penuh berkah insyaallah. Besok langsung ya, ini kita mulai dan besok kita kumpul kembali jam 1 langsung sesuai dengan tempat masing-masing. Langsung dengan kelompoknya. Baik, demikian alhamdulillah acara seremoni pembukaan kegiatan PKD sudah resmi dibuka dan selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan itu dari Ustadz, mohon maaf sedikit saya tambahkan. Ini kami mohon kepada Ustadz Ihsan, Ustadz Fajar, Ustadz Azam, Ustadz Warsito, nanti tolong kita semua dibimbing Ustadz terkait dengan bahkan termasuk pemilihan judul Ustadz. Pemilihan judul ini sementara yang akan akan difokuskan apakah harus semuanya di bahasa atau boleh yang lain gitu sesuai dengan jabatan fungsionalnya umpamanya kalau sudah yang punya jabfung gitu. Saya kira nanti saya yakin pemilihan judul juga bagian dari sesuatu yang sangat penting sekali. Gitu Ustadz. Mohon maaf. Syukron. Gimana Ustadz? Oh ya. Nggih. Oke. Berarti sesuai dengan rumpun yang ada di PPA kita, keilmuan kita. Gitu Ustadz. Termasuk SK Jabfungnya. Berarti saya di filsafat tadi ya. Kok angel temen ya? Nggih, Ustaz, syukran Ustaz. Nggih, jazakumullah khair. Alhamdulillah demikian. Monggo sebelum kita mulai mungkin ada yang mau disampaikan dulu Ustadz Azam, Ustadz Iksan, Dr. Fajar, monggo. Oh iya, baik. Baik, demikian dan waktu sepenuhnya kita persilahkan pada panjenengan semuanya untuk bisa memulai kegiatan ini. Kita tutup kegiatan seremoni pembukaan PKD pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan nanti setelah sholat asar kita kumpul kembali di ruangan ini, bersama dengan Ustaz Rahmat Agung dan tim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Ayolah asatidzah, kita coba sharing ya, bukan berarti saya sudah amat pintar ya, tapi ya sudah pernah belajar gitu aja. Oke. Pokoknya apa yang saya kasih diterima aja lah. Pokoknya yang penting targetnya jadi gitu aja. Kita mulai dari sini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cara mudah menyusun artikel ilmiah yang berkualitas. Otomatis gampang, yang penting ada tulisan maka jadi.
ke tidak berkualitas. Yang kita harapkan yang berkualitas. Otomatis yang berkualitas itu memenuhi beberapa syarat, dia disebut berkualitas. Seperti hadis sahih. Kenapa dikatakan hadis sahih? Karena memiliki 5 syarat, maka dia disebut hadis sahih. Kalau tidak memiliki 5 syarat, maka tidak disebut hadis sahih, maka jatuh kepada derajat hadis hasan. Begitu juga dengan cara kita membuat artikel ilmiah yang berkualitas. Perkenalkan dengan saya yang bernama Sudarmadi Putra. Oke. Secara Google Scholar saya belum banyak ya, tapi tulisan saya sudah disitasi oleh sudah 44 kali. Nah, ini Ustaz Anis berapa? Nanti kita cek sendiri ya, gampang ngeceknya. Nah. Terus kalau di Sinta, di kalangan setim yang tertinggi masih saya ya, jadi belum ada yang mengunggulinya, masih ya karena banyak tulisan ya. Oke, nanti juga bisa buka Mendeley. Caranya coba buka HP atau laptop. Ini harus bawa laptop ini. Wah, belajar gak bawa laptop terus belajar piye? Waduh, atau HP. Ya, Mendeley, buka Mendeley. Ini loh, Mendeley ini loh. Nih, Mendeley. Ini internetnya nggak hidup ya Mas Azmi? Steam apa? Ini ya room meeting ya? Room meeting. Passwordnya apa hidup nggak ini? Kalau nggak hidup pakai ini aja, pakai apa? HP ku. Ya, coba terus cari nama Anda ada nggak? Kalau nama Anda nggak ada berarti memang tidak diakui dunia. Tapi kalau ada berarti pernah nulis dimanapun dia pernah nulis. Saudara Triani pasti ada karena namanya ada. Pak Edi ya ada karena pernah masuk jurnal STEAM. Ya pasti. Kalau ada pasti bisa. Itu ngetes tulisan kita dibaca oleh berapa orang, itu bisa dilihat di sini. Oh, tulisan saya dibaca oleh 100 orang. Dia baca doang, tidak sitasi. Nah, di sini ketahuannya. Sitasi itu tulisan kita dinukil. Qala azam. Wah, berarti sebanding dengan qala Rasul. Bukan, sitasi itu artinya tulisan kita dinukil oleh orang lain. Oh, dilihat. Nah, kalau dilihat ini namanya reader, ini dibaca doang di Mendeley ini. Ya, saya bukakan dulu ini. Nah, coba tes namanya ada nggak? Kalau ada berarti ya Anda memang berkualitas. Ada Farhan. Ah, berarti sudah masuk. Nah, itu sudah layak jadi dosen. Nah, ya. Saudara Triani, iya pakai inilah. Waduh, gimana nih? Kita perlu ya, ini salah satu langkah saja bahwa kita ini, ya saya carikan aja lah. Oke, saya carikan satu-satu. Walah, oke, apot ini. Oke, coba namanya Triani. Triani. Ah, gini toh? Triani ada nggak? Triani, banyak namamu. Tapi bukan ini toh? Nah, yang mana Triani? Ini kenapa banyak? Karena antum belum punya namanya ini untuk membuat KTP elektronik. Namanya kayak DOI, nanti saya ajarkan juga cara membuat KTP elektronik dan tidak ada duanya nanti. Pasti nama kita yang muncul nanti. Nah, ini terlalu banyak. Triani yang mana? Waduh, hapet gitu. Triani STEAM ya. Sekolah tinggi.
Tinggi Islam al-mu'min. Kalau ada kita lewat langsung. Kok nggak ada? Wah, iki abot iki. Keren. Oke, yang kedua coba kita cari namanya Anis. Anis apa? Budi Rianto. Oke, iya. Gini ya. Nah, ini ada pendampingan tarbiyah ruhiyah sama saya dulu ini. Nah, ini Ustaz Anis sendiri nih. Nah. Terus dibaca berapa coba? 000 nih. Nih tulisan saya dibaca 7 orang. Tulisan Ustaz Anis 0 yang baca. Dilirik aja enggak? Dilirik aja enggak nih? 0 semua nih. Nah, ini satu-satu bukti bahwa tulisan kita enggak kurang berkualitas. Oke, contoh lain. Siapa namanya? Ya, coba tes namamu adanya. Joko Widodo. Banyak tuh Presiden Jokowi nih. Makanya saya suruh cari masing-masing. Gak ada nih, terlalu banyak nama Joko Widodo. Steam gitu ya. Sudah waktu belum steam kok, ini belum ada. Antum kosong aja lah anggap. Akan nulis nanti Ustaz. Edi siapa? Winanto. Gitu. Edi pakai Y. Gitu. Sanamal Quran. Nah, ada, tapi yang baca 0. Ada terlalu banyak namanya, satu-satu kita cari. Ada ya Pak Edi tadi ya? Farhan ada yang baca nggak? Nggak ada yang baca ya? 0 juga. Hah? Iya pasti ada, cuma nyari satu-satu nanti waktu kita habis. Oh, makanya buka HP dewe biar cepat. 158 loh, terlalu banyak. Judulnya apa judulnya? Maharoh apa? CTL ya? CTL lah. Iya nih loh CTL nih loh, Triani dapat sama saya. Tuh 12 orang yang baca loh. Rumahnya ini sudah seharusnya kalau masuk calon serdos ini. Tapi karena PD Dikti nggak hidup. Nih PD Dikti ini penting juga. PD Dikti kan sudah tahu toh. PD Dikti. Ini penting. Kemarin itu kata Pak Rosihan karena setim dosennya tidak eligible. Tidak eligible, belum layak. Karena masih semuanya 0000. Oke, kita nanti itu hanya sebagai gambaran bahwa tulisan kita sudah kita kerjakan mati-matian, ternyata yang baca nggak ada. Nah, itu baru baca, belum dinukil. Sampai kalau dinukil nanti seperti ini. Kita dapat 44. Ini belum ada apa-apanya. Orang saja 15.000, 10.000. Ya. Ada yang 150. Ini kita nih masih, tapi ya sudah layak disebut dosen. Wes pecah telur ya kok. Oke, kita langsung masuk ke materi. Prinsip dasar artikel disusun dengan kaidah Imrod. Ingat aja, Imrod. Ini saya pakai metodenya Scopus nanti ya. Nanti saya kasih kerangka papernya. Pokoknya langsung jadi nanti. Imrod, ingat aja, belajar apa? Jurnal ilmiah, Imrod. Nah, kalau Imrod berarti pertama introduction. Apa saja Triani introduction? Katanya orang Inggris. Ustaz Anis, wah Ustaz Anis nih pakar Inggris.
Hah? Introduction. Ya, perkenalan. Bagus, Ustaz Joko bagus, perkenalan. Metode apa Pak ini metode? Metode. Risal, Antaya Ustaz Farhan. Risal gak? Risal gak? Hasil discussion, ada diskusinya. Jadi ciri artikel berkualitas syaratnya harus 5. 5 ini enggak ada berarti tidak berkualitas. Kayak hadis sahih tadi syaratnya harus ada 5. Kalau dia memenuhi 5 maka dia berkualitas. Hah? 4. Yang satu namanya apa namanya daftar pustaka. Tapi ini enggak ada. Ini metode imrod ya. Kalau hadis sahih tadi 5 ya. Kalau hadis sahih 5 kan, ittisalus sanad, dhabtur ruwat, ada musudud, ada ilat, satu lagi apa? Hadis sahih itu ada 5 kan? Ya pokoknya ada 5 syarat. Oke. Nah langkah pertama menentukan ide dan memastikan ada gap dan novelty. Kalau yang bahasa Arab saran saya supaya gerak cepat download satu artikel jurnal di Sinta yang paling baik, Sinta 2 atau Sinta 3. Lalu di ATM, amati, tiru dan modifikasi. Itu saja sebenarnya. Gak ada masalah. Misalnya kan dia teorinya apa penelitiannya kuali, kita kuanti. Dia metodenya pakai metode apa bermain, kita metode maharatul kitabah. Sama. Nah, kayak ini contoh nih. Ini internetnya ya. Ya nanti ada cara modifikasi ya. Ini reaktualisasi. Ini bagus nih yang tulisan mahasiswa tapi disitasi 8 orang karena menarik ya. Ide dan gap tadi contohnya kalau semua jurnal bisa dipakai di Morarep ya. Buka aja dulu di Morarep. Ini paling penting. Semua jurnal ada di sini. Ya, Morarep. Sudah tulis apa yang mau kita cari Ustaz Farhan tentang apa? Ekonomi apa judulnya? Mau apa kira-kira? Ya tulis, pasti ketemu enggak? Ini kan ada jurnal itu. Memang harus praktek ini Ustaz. Nah ini ada kan set artikel, ada jurnal. Kita pilih aja yang jurnal. Judulnya kalau Pak Edi kira-kira mau apa saya carikan? Misalnya Sadah Triani lah, bahasa Arab kelamaan. Bahasa Arab ini banyak sekali. Nah ini kan ada Lajnah Arabiyah, ada Sautul Arab. Nah kita ambil di sini satu. Nah di sini kita cari judul apa yang sudah dibahas. Modul keterampilan bicara bahasa Arab dengan menggunakan bendia kotak saku. Nah kita ganti modul Maharatul Kalam atau Maharatul Kitabah dengan menggunakan ya kotak karton apa-apa gitu. Jadi tidak terlalu banyak merubah kita. Tinggal yang kita rubah adalah daftar pustakanya saja. Nah nanti saya ajarin namanya, kalau langsung ke inti adalah nanti di sini ada namanya kerangka papernya. Ini udah saya buatkan kerangka papernya. Jadi yang pertama itu ada berapa yang harus kita isi di situ nanti ada. Nah itu langkah pertama itu dulu. Kita amati yang ada di dunia maya itu apa saja yang dibahas. Mana kira-kira yang cocok di tempat kita gitu kan. Nah nanti kita pengen cek ini dia Sinta berapa atau ini bisa kita cek ya. Langsung saja nanti kita visit ke websitenya. Ini lagi error berarti. Kalau error berarti kadang-kadang bermasalah ya. Lagi error. Misalnya lagi error kita cari yang enggak error. Kedua misalnya Sautul Arab jurnal misalnya. Visit websitenya.
Cari yang tidak error ya, karena kalau yang error berarti bisa jadi websitenya bermasalah dan macam-macam. Ini salah satu. Nah, ini salah satu contohnya. Ya. Ini lihat ininya. Apakah sudah punya print jurnalnya sudah secara daring, elektronik maupun secara cetak. Ini penting juga. Kita juga cek apakah ini sudah indeksingnya kemana saja yang ngindek. Nah, ini dia banyak sampai 11. Ada Google Scholar, Garuda, Morarep, ya toh? Ada Best, macam-macam. Nah, semakin banyak semakin bagus. Tulisan kita satu tapi yang mengindek 20 mesin pencarian. Nah, itu bagus. Semakin banyak yang mengindek berarti semakin tinggi. Nah ya, jadi langkah yang pertama tadi apa? Kita cari dulu sini, kira-kira judulnya apa di sini nih? Kita tadi lari kemana? Sautul Arab tadi. Kita kembali ke sini. Oke, ini kita cari lagi. Setim udah ada belum sini ya? Sudah masuk Morarep belum Setim? Sudah ya? Setim. Ya, mungkin ada tulisannya mungkin Sanamul Quran di sini ada nggak Setim? Sekolah tinggi. Iya, ini kumpulan jurnal-jurnal seluruhnya yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Sudah, seluruh orang sudah masuk Garuda, sudah terindeks Morarep juga kok. Nah, ini kita tinggal ngambil judulnya, faktor-faktor pengaruhi ikut belajar bahasa Arab siswa kelas 10. Ya kita ganti kelas 11. Atau mahasiswa setim. Boleh, orang kita dosen kok. Iya, kenapa kita nggak neliti diri kita sendiri? Lebih baik, ya nggak? Ini kita bisa buat judul banyak loh. Benar, sudah ada, itu gerak cepat. Kalau kita hanya diminta 2 hari, begitu caranya, nggak mungkin. 2 hari harus jadi kok. Ya kan tinggal ada di namanya ditiru, dimodifikasi, nggak boleh sama. Tinggal objeknya dirubah. Kalau dia metodenya kuanti, kita kuali. Kalau dia metodenya kalam ya kita kitabah. Ya nggak apa-apa. Nggak, nanti ada cara ini. Judul yang menarik bagaimana? Nanti kita masuk di sini. Oke, yang penting menentukan ide dulu. Ide itu penting. Jadi ide tadi bisa kita ambil dari mesin pencarian di tempat-tempat tadi seperti Morarep, di Garuda, Google Scholar. Ya, itu bisa. Itu menarik, kita bisa tahu segala macam ya, seperti saya ketika menulis disertasi itu saya download dulu tentang tentang kalender, dinamika kalender macam-macam kalender, jenis-jenis kalender, zonifikasi kalender tantangannya apa, semua cari tentang kalender dulu. Sudah terkumpul 100, kan syaratnya harus 100 jurnal itu kalau disertasi. Udah kita tinggal pisah-pisahin, oh nih ketemuannya ini metodenya ini, tahunnya ini, yang baru ini, dah itu aja. Dah. Menentukan ide dan memastikan ada gap dan novelty. Ini yang paling penting. Supaya jurnal kita diterima pasti ditanya gap dan novelty-nya apa. Kalau tidak ada gap dan sama novelty-nya maka tidak diterima. Gap itu sebuah celah atau lubang atau kesenjangan penelitian yang sebelum diselesaikan pada penelitian sebelumnya. Jadi antara teori dan realitanya berbeda. Bahasa Arab itu mudah teorinya, tapi prakteknya kok susah nak. Nah itu berarti ada masalah. Nah masalah itulah menjadi kegelisahan kita. Kok mahasiswa setim wis jadi ustadzah kok nulis oriso lagi. Masalahnya di mana ini? Kita teliti. Hasil nanti ilmunya dari mana? Wawancara, macam-macam bisa kita ketahuan. Ya, novelty adalah unsur kebaruan yang ditemukan sebuah penelitian. Jadi ada unsur perbedaan antara karya kita dengan karya orang lain. Kita sudah paham semua ini ya. Novelty. Ditanya ini perbedaan kamu dengan apa? Contoh, misalnya perbedaan saya dengan penulis-penulis lain apa? Ketika disertasi kan, saya perspektif tafsir, sains dan politik. Gak ada yang dijadikan satu ini. 3 kacamata saya rangkum jadi satu. Yang ada kan selama ini sains dan fikih. Yang ada selama ini politik dan apa? Saya pakai tafsir. Makanya yang nggak ada saya masukkan. Kenapa tafsir? Karena jurusan saya tafsir. Tafsir pun misalnya kalau ada saya cari yang lebih spesifik lagi. Tafsir tahun berapa? Oh saya dari tahun misalnya kholaf. Dia tahunnya salaf. Dah selesai.
ada perbedaan. Jadi kalau tidak ada pembaharuan maka karya kita belum disebut karya ya, masih. Pokoknya harus ada pembaharuan. Pembaharuan itu ditemukan disebutkan dengan novelty. Ada perbedaan kita dengan teman-teman kita. Apa saja yang termasuk novelty ya? Yang pertama frameworknya, perhatikan kerangkanya. Ya, kerangka itu kayak gini. Ini yang saya sudah buat ya, kerangka. Nah ini, jadi kalau kita nulis sebenarnya tidak lebih dari berapa kalimat ini? 3 sampai 5, 6, 10, 11, 12, 13. 13 saja. Di Scopus itu hanya 7 lembar. Scopus itu enggak ada yang sampai 20 lembar. Paling banyak 15 lembar. Scopus itu loh. Semakin dia berkualitas hanya 7 lembar. Kalau kita malah 30 lembar, itu enggak berkualitas. Karena semakin sedikit tapi bernilai. Idza katsura rahsa biasanya. Ya, ini pokoknya harus ada kerangka. Jadi yang pertama kita buat kerangkanya apa? The background of research dulu, latar belakang penelitian kita tadi apa? Karena kita melihat saya sudah ngajar di STIM 12 tahun kok mahasiswanya nggak bisa baca. Itu bisa jadi penasaran. Misalnya tadi tentang apa? Tentang ekonomi kok Karanganyar pada miskin-miskin, padahal banyak telo ya. Itu bisa diangkat. Nah, misalkan atau ekonominya makmur tapi kok keagamaannya nggak deket, nggak mau umroh, nggak mau haji, nah, itu kan juga perlu diselidikin. Nah, latar belakangnya apa? Kita bisa lihat nanti. Ini nggak boleh banyak, hanya 3 sampai 5 kalimat saja. Contohnya ini ya. Kita buat seperti ini disebut 1 sampai 3 kalimat itu begini. 1, 2, 3, 4. Contoh moderasi beragama yang baru hangat sekarang ini sesungguhnya telah menjadi best practice di pesantren tradisional. Ini namanya kalimat. Nanti kita cari di sini, kita tulis ini, cari di Google Scholar. Ada nggak yang membahas tentang ini? Kalau ada kita ambil sebagai kutipan. Ini kita buat ya. Contoh lagi yang saya buat. Sebenarnya saya lagi antri Scopus tapi belum jadi ya masih ini. Ini saya contoh tentang hilal. Hilal merupakan sesuatu yang menjadi acuan untuk menentukan awal bulan pada kalender Islam. Nah, statement kita ini kita cari sebagai penguatnya. Penguatnya dari mana? Dari jurnal. Ya, kalau nggak ada di jurnal, cari ayat. Yas'alunaka 'anil ahilla, munculkan. Tapi jangan ditulis ayatnya, kalau di Scopus nggak boleh nulis ayat loh. Hanya sebut misalnya 2 Al-Baqarah 2.2 185 gitu saja. Dah tutup. Bawahnya dijelaskan di footnote-nya. Dia nggak boleh nulis ayat kalau di Scopus. Saya lihat karena perusahaannya orang kafir ya, jadi takut dengan ayat loh dia. Jadi pokoknya nggak ada, saya lihat Scopus tuh ayat jarang. Paling hanya terjemahannya tok itu. Ini namanya kerangka. Pokoknya harus menguasai ini. Kerangka ini jadi maka jadilah. Ya. Kerangka kerjanya, metodenya tentukan tadi. Mau metode kuali apa kuanti atau mix method, apa dua-duanya kita gabungkan. Modelnya terserah mau model apa yang kita pakai, model wawancara apa, model apa namanya kuis atau apa. Kalau pembelajaran banyak kan modelnya. Polanya bagaimana, formulanya, hasil analisis dan kebijakannya sesuai dengan bidang ilmu yang kita geluti selama ini. Kalau ditafsir kan banyak sekali tuh. Misalnya metode tafsir aja polanya banyak, formulanya banyak. Ada tafsir lugawi, ada tafsir sufi, ada tafsir apa lagi tuh. Ya artinya rasanya banyak. Kalau ekonomi apa? Formulanya apa? Formula 19. Mungkin apa ekonomi? Hah? Ya antum yang lebih paham, ini nggak ada yang paham kecuali masing-masing ya. Ya sama kebijakan ada nggak kebijakan pemerintah itu kita ambil untuk sebagai penguat. Misalkan pemerintah menetapkan bahwa hilal awal bulan baru itu hasil dari sidang isbat, itu namanya kebijakan. Ada nggak kebijakan tentang bahasa di forum asosiasi bahasa Arab? Bisa juga. Apa kebijakannya? Kebijakan ekonomi, misalnya ekonomi makro apa? Itu ditampilkan. Itulah yang disebut nanti novelty sebagai penguat dari apa yang kita tulis. Nah, itu penting sekali, Ustaz. Oke, selanjutnya
Contoh ilustrasi novelty adalah ide baru. Terdapat model A, B, C. Tadi kan kita baca di jurnal kan, ada model A, ada model B, ada model C. Maka peneliti membangun model E. Jadi dari 3 model ini kita jadikan satu. Nah, ya modif. Oh, ngantuk ini, Saudara Triani ngantuk nih berarti nih. Ya minum dulu. Maka harus praktek ini, harus bawa laptop besok ini. Kalau bawa laptop, maksudnya kalau praktek nulis satu kalimat tadi, benar nggak kalimatnya? Nah, kita bimbing. Kalau benar, lanjut buat kalimat kedua. Penguatnya apa? Carikan. Modifikasi kombinasi, terdapat model A dan B, maka peneliti membangun model kombinasi A dan B. Ini sama-sama mahartul kalam, sini sama mahartul kalam. Digabungkan aja, tapi satu kuanti, satu kuali. Berarti kita namanya mix method, penggabungan. Jadi sebenarnya kalau kita mau duduk setengah jam itu jadi sebenarnya. Tapi karena kita pikirkan, maka enggak, makanya saya tuh punya satu waktu yang setengah jam nggak boleh diganggu-ganggu, nggak usah banyak-banyak, setengah jam tapi serius gitu, nggak usah banyak-banyak, setengah jam aja. Jadi ya. Maka diam-diam nanti tiba-tiba habis selesai gitu kan, enak. Menentukan ide dan memastikan ada gap dalam VLT bisa diperoleh dari problem yang ada dan tidak. Ada problemnya enggak? Melakukan kajian pustaka, kita lihat tadi. Menggunakan, nah nanti ada aplikasi-aplikasi yang perlu saya tularkan supaya kita familiar terhadap UKM, viewer dan sebagainya. Jadi bisa nanti di sini ada aplikasi-aplikasi yang saya tampilkan di sini ya. Seperti yang harus kita kuasai ya. Aplikasi-aplikasinya diantaranya nanti bisa Mendeley, bisa Google Translate, bisa Grammarly ya. Ini kalau ke bahasa Inggris nanti UKM, Metric, Statis dan sebagainya. Itu nanti ya setidaknya kita bisa menguasai sedikit lah. Sebagai satu langkah. Ya. Baik, selanjutnya ada metode desain penelitian. Desain penelitian yang sebagaimana para dosen pasti sudah paham. Metode desain penelitian itu datanya dari mana? Dari perolehan data kan. Bisa apakah lapangan, apakah kasus atau apa, itu metodenya. Ini sebenarnya gampang, semuanya sudah familiar yang kita enggak. Oke, yang menguraikan result dan discussion di sini ada data dan gambar tabel yang disajikan perlu diseleksi berdasarkan skala prioritas. Itu semua nanti kita bisa lihat maunya jurnal itu, misalkan jurnal ini ya. Ini dia maunya gimana? Jurnal ini dia aturan mainnya gimana? Kita sebelum nulis kita baca dulu yang di samping sini, ya, di home ini. Kita baca dulu di sini, nanti dia biasanya dia nentukan spasinya berapa, tulisannya apa, gambarnya apa, itu ada toh? Namanya apa? Scoop-nya ya. Ya, namanya template. Template-nya bagaimana? Ya, beda-beda. Ya, buat jurnal yang biasanya. Oh, nanti ini kurang nih. Dia hanya Sinta, Garuda, Morarek, itu udah bagus. Tapi kok hasilnya enggak menarik. Yang tadi yang kayak tadi ini sudah ada yang pertama tadi. Di sini sudah ada scoop-nya. Yang diminta scoop-nya dia minta seperti ini. Mana tadi yang ini yang nomor 2 itu dia. Ini. Kayaknya sudah ada scoop-nya nih. Jurnal tadi web. Nah, ini penting sekali yang kita harus tahu. Nah, kita baca ini semua dulu. Di sini bayar apa enggak, terus plagiarismnya berapa. Nah, ini harus kita cari di sini semuanya. Contoh ini bayar apa enggak, plagiarismnya berapa persen. Di sini plagiarismnya dia pakai turnitin, tidak ditentukan berapa persennya.
berarti mudah. Iya. Kalau yang Sinta 2 ya di sini disebutkan langsung 15% logaritmnya. Kayak jurnal saya ini misalnya. Saya punya jurnal juga namanya Syamila. Syamila jurnal. Jurnal sama. Apa? Kan. Jurnal Syam. Pipis. Nah ini jurnal studi Islam. Ini saya buat sendiri juga. Jadi dari aturan mainnya itu saya buat. Bayar apa gratis? Di sini cek bayarnya berapa. Ini bayar ya misalnya. Ya, iya. Ya ini kan cikal bakal nanti menjadi terindeks Scopus gitu loh. Nah, ini ya kan tadi ada uang bayar tadi yang sistem bayar tadi. Ya. Timnya siapa, terus skupnya apa saja, itu dia dibahas di sini. Plagiarismnya berapa persen? Kalau awal-awal kita mungkin 25 atau ya. Saya kok malah muncul ini. Nah, ini sudah, ini baru proses lah, semua proses ya. Jadi jurnal baru yang baru saya bangun ya. Jadi masih baru sekali. Ya intinya begitu. Jadi semua nanti kita lihat skupnya apa. Di situ kita perhatikan di masing-masing jurnal. Ya. Jangan kita nulis terus kita kirim. Kalau kirimnya kan gampang. Ya, tinggal masing-masing bisa login. Kalau dia UJS kan sudah ter-UJS. Nanti namanya register dulu. Nanti tidak ngirimnya bukan by WA, tapi by UJS ini. Nah, ini kita nanti dikasih password, dikasih apa, kita isi semua, nanti kita baru kirim. Tidak ada nanti ngirimnya lewat WA, nggak ada. Pasti lewat. Nah, ini maksud saya. KTP elektronik itu namanya orchid. Kalau Saudara Triani punya ini, semua Saudara Triani nulis tidak ada diambil orang lain. Masih 0087 berarti Saudara Triani, nggak dimungkin orang lain. Itu pentingnya orchid. Orchid itu kayak NIK, kartu induk penduduk misalnya itu. Nah, ini di sini nanti ada orchid. Ini kalau bisa harus buat. Jangan saya ajarin caranya. Nah, yang penting punya laptop sih. Kalau nggak punya laptop gimana praktek? Ya ini kan pemanasan dulu ya. Oke, menyimpulkan kesimpulan bagaimana cara buatnya. Bukan sekadar menulis kembali. Ini biasanya orang kan kesimpulan tuh menulis kembali ya. Tapi menyampaikan kontribusi dan rekomendasi hasil yang penelitian yang telah dilakukan. Itu namanya kesimpulan, bukan menulis kembali. Biasanya orang kesimpulan tuh menulis kembali. Nah, sekarang membuat introduction bagaimana? Poin pertama diawali dengan menjelaskan fenomena yang terjadi keterkaitan. Makanya biasanya mahasiswa kan saya arahkan, kamu mengangkat kasus di pondoknya tentang anak lemah menulis. Nah, itu coba lemah menulis itu ketika sebelum masuk apa sudah masuk? Kan ada sebabnya. Ada nggak mata pelajaran yang mendukung tentang menulis? Alokasinya berapa? Terus gurunya bagaimana? Linear apa tidak? Itu sebab-sebabnya kita akan tampilkan. Kita perkenalan dulu lah, tahu caranya. Ya, tadi sampai mana ya? Terus poin kedua menjelaskan problem yang diangkat, yang diperkuat dengan penelitian sebelumnya. Jadi nggak ada ujuk-ujuk penelitian kita kayak baru gitu, nggak ada. Pasti kita mengambil penelitian yang sudah ada. Penelitian yang sebelumnya, contoh penelitian kalender ini dibahas ya, sudah ada yang dibahas, tapi belum maksimal. Itu penting ya, introduction. Ini kalau saya contohnya tentang ini yang masuk Scopus, tapi ini belum keluar ya, udah 6 bulan belum.
mengungkap keberadaan hilal dengan cara mengruqyah atau observasi, karena ini proses memastikan apakah hilal itu sudah muncul atau belum. Karena orang biasanya terjadi perbedaan pendapat apakah dengan ruqyat apa dengan hisab. Nah, kalau saya ini karena saya tafsir tentang, kalau di SK itu kan saya tafsir Tarbawi, tapi saya kemarin pengajuannya tafsir saja, bisa tafsir segala macam ilmu tafsir bisa dimasukkan ke situ. Tafsir pendidikan, tafsir siasi, fikih dan macam-macam. Jadi nanti bisa kemana-mana. Itu makanya kita SK-nya apa nanti yang dibuatkan. Introduction, pengakuan atas penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung gagasan dan argumentasi penulis. Karena kami melihat atau peneliti melihat penelitian sebelumnya belum menghasilkan atau belum menggambarkan secara utuh, misalnya gitu, secara utuh dari tema atau problem yang diangkat. Maka kami mencoba kami mencari celah yang belum diungkap itu. Celahnya apa? Ya kita sebutkan. Penting, yang penting cari celah tadi itu. Kalau celah itu dapat maka selesai. Poin keempat, memperkenalkan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ini kira-kira tulisan kita menyelesaikan masalah apa nambah masalah? Yang bagus itu nambah masalah. Ya iya, biar berangkai terus. Jadi ada serinya. Nah, jadi kalau sudah selesai berarti kan udah nggak nikmat. Tulisan itu yang belum selesai. Ini penelitian ini bisa dilihat dari sudut pandang yang lain, bisa dari sisi lain. Itu berarti belum selesai. Itu bagus. Yang belum selesai itu bagus malah. Contoh ya, artikel ini melaporkan hasil penelitian kami tentang performa apa. Nah, prototipe-nya diuji dengan metode apa. Penggunaan yang terdiri, ini hanya kalimat-kalimat untuk di dalam artikel kita. Artikel ini itu menunjukkan bahwa ada kata-kata opsional. Ya. Ini sebagai contoh saja, contoh yang akan kita buat. Menyusun abstrak. Nah, ini penting. Abstrak itu nggak boleh lebih dari 250 kata. Dia harus ada mazhabnya 3 ya. Ada latar belakang, metode dan hasil. Ini seharusnya tujuan sama metode nih gabung jadi satu nih ya. Harus ada ya. Tujuan itu biasa sebut dengan LB juga ya, latar belakang. Pokoknya di mana-mana abstrak itu hanya 3 saja. Yang pertama apa? Latar belakang, metode dan hasil. Ya, atau latar belakangnya. Itu penting. Karena abstrak tidak boleh lebih dari 250 kata. Bagaimana ngeceknya? Bisa toh? Ini berapa kata kira-kira? Kita bisa tahu di sini. Kita blok. Ini ada berapa kata? 17 ini. Oh, itu hurufnya. Ya ini di blok ini loh. Kan di sini kita lihat, ya toh? Kan tinggal gampang saja. Berarti tadi gak boleh lebih dari 250 kata. Kita cek jurnal orang misalnya. Jurnal siapa? Sudah Triani apa siapa? Ya contoh siapa nih? Kita download satu. Cara download bisa juga toh? Ya, contoh. Cara download, oke. Pokoknya tanya apa aja boleh. Yang praktis boleh, jangan takut sama dosennya. Pokoknya diam kayak teman aja, santai. Kalau ada durian tuh bagus. Hah? Iya. Kan gampang pakai parafrase. Enggak, parafrase gampang. Tinggal dia kalimat utama jadi kalimat pembantu saja. Diwalak-walik saja. Gampang sekali.
Online, jangan nggak online. Paling bagus satu paragraf parafrase. Kan sudah ada sini. Setiap paragraf parafrase. Setiap paragraf jangan cepet-cepet, jangan, biasanya orang kan satu halaman, itu terburu-buru dia. Hasilnya nggak baik. Satu paragraf parafrase. Nanti ketahuan mana subjek, mana predikat. Oh ini sudah ada, maka kita cari yang belum. Kita ambil apa? Ya contoh tadi. Oh sini saya punya kumpulan jurnal. Ya. Saya beri judul namanya kegiatan sang profesor ya. Biar kita kelak jadi profesor. Jadi ya, biar termotivasi gitu Ustaz Triani. Ini jurnal VBA saya download dari Araniri Albayan misalnya. Araniri misalnya. Aplikasi media baru satu ya. Yang paling banyak tadi di sini mungkin. Di Albayan ini mungkin. Oh. Atau ini jurnal bahasa Arab. Nah, ini yang paling banyak nih. Ini contohnya. Nah, abstrak tadi nggak boleh lebih dari berapa? 240. Ya beda-beda sendiri, Inggris sendiri, Arab apa Indonesia sendiri. Yang penting nggak boleh lebih dari 250. Itu namanya baru standar berkualitas. Kalau abstrak kita kan satu halaman. Nah ini dia 231. Masuk berarti toh? Masuk berarti bagus gak? Bagus. Nah iya. Yang paling bagus berapa? 150. Bagus. Semakin sedikit semakin bagus. Ya bagus nih, paling rendah 150. 100 enggak, bukan abstrak itu statement toh. Coba bayangkan nulis baru latar belakang udah berapa kalimat, tujuan, hasil kan udah berapa kalimat, bener nggak? Iyalah. Metode dan macam-macam ya. Terus tadi abstrak sudah ya. Kata kunci biasanya. Judul yang paling menarik adalah yang mengandung provokatif. Contohnya provokatif itu gimana? Ya, membuat orang penasaran atau membuat orang jadi terbakar. Ya, ingin tahu misalnya pondok di Jawa Tengah membunuh, kan menjadi penasaran itu. Pondok di Jawa Tengah di Sukoharjo. Di Sukoharjo tuh pondok kan hanya Al Mukmin sama Zayadi. Tapi kan judul wartawan itu kan kayak meniru kemana? Ke Al Mukmin toh. Pondok di Sukoharjo, di Cemani. Wah, udah lebih detail itu. Tapi dia nggak berani menyebutkan nama pondoknya, bener nggak? Supaya orang baca dulu. Itu nama provokatif. Tapi buat judul provokatif itu juga susah ya. Contoh yang kita lihat nih judul-judul yang di sini saja kita bisa lihat nggak semuanya provokatif ya. Modul membangkitkan potensi diri dan minat siswa. Fenomena perluasan penyempitan makna dalam ilmu semantik. Nah ini perlu nih. Efektivitas media pembelajaran, pantomim. Iya sama, jurnal tuh begitu. Tinggal nah salah satu judul yang menarik adalah jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Apa? Bahasa Inggris. Jadi misalnya iya misalkan apa contohnya ya sama-sama artinya kosakata tapi kita pakai bahasa Inggris, vocabularies. Nah itu kan keren sedikit. Nah. Ya nggak masalah, tergantung jurnalnya minta bahasa Inggris bahasa Arab. Kan tulisan doang, hasilnya kan dia nggak masalah. Tergantung Sinta. Tapi kalau Sinta 1 kan rata-rata hanya 2 bahasa saja, bahasa Arab sama Inggris. Tapi dari sekian banyak yang bahasa Arab minim sekali, semuanya bahasa Inggris.
Karena perusahaannya orang nggak ada yang pakai bahasa Arab, jarang sekali. Ini efektivitas maharatul kalam. Ini tinggal ada download kan, ada kata download. Kalau hanya sekedar baca, view. Ini view melihat doang. Nah, nanti ketahuan kita itu sudah dibaca berapa orang sih? Yang sitasi kita siapa saja sih? Contoh nih, misalnya saya ini disitasi siapa saja sih? Kita cek coba. Kelihatan lah. Oke, saya buka contohnya. Orang mana saja yang sitasi punya saya? Oh, ternyata profesor ini, oh ternyata doktor ini, oh ternyata mahasiswa, oh ternyata dirujuk 9 kali, kita cek saja 9 kali itu siapa saja. Nih, yang mensiti saya adalah IAIN Ponorogo, UIN Alauddin, Bau-Bau. Wah, ini sudah ada semua. Nih menurut S Putra nanti. UIN Malang, UMSU, lahir loh, kampus-kampus besar. Wali Songo, wah lumayan nah. Bisa kalau tulisan dia masuk ke ini UJS apa ke jurnal yang ini. Ya tadi kayak tadi misalnya apa di sini tadi jurnal apa nih? Jadi banyak ya, misalnya kan ini tulisannya hebat juga nih mahasiswa ini yang kemarin wisuda ini. Tapi ini sebenarnya saya bantu juga ini. Salahuddin. Dirujuk 8 kali. Coba kampus mana aja? UMK, UIN Gus Dur, Gunung apa namanya? Arab Ini lumayan ini banyak dia. Ada? Oh ya, di WA. Saya buka WA ya. Ada citasinya juga. Bisa, tapi enggak. Tinggal kita rujuk, saya ngutip siapa, dirujuk berapa kali, ditelusurin aja. Ini dirujuk 3 kali oleh siapa aja gitu. Oh yang lihat? Oh enggak, yang baca yang kelihatan enggak Mas Azmi yang baca itu? Kayak di Mendeley tadi loh. Nih yang baca 12, kita lihat ada yang baca enggak? Siapa aja yang baca? Ini Sinta 4 loh ini. Jangan macam-macam, ini Sinta 4 loh ini. Wah, ini udah masuk luar biasa Sinta 4 nih. Dapat duit kemarin ini. Wah, berapa? Wush. Gini lah. Yang masukin siapa ya? Yang masukin siapa? Oh. Maksud saya kan suruh daftar sendiri, register sendiri, saudara ini nggak mau, wis tak pasrahkan aku, ya wis. Ya kalau kan ada email yang dari email dari STEM itu setiap hari masuk itu. Jadi ada revisi, kita lihat nanti revisinya di mana. Oh dirubah hanya huruf besar, huruf kecil kadang-kadang gitu tok, kurang halamannya, kurang ininya tok. Ini gampang lah. Gak ada ya, kayaknya gak ada, readernya gak ada nih. Oh citasinya banyak ini, bisa kita. Ada nggak tadi di citasinya di 3 toh? Ini gambaran ya. Ini saya ngambil dari orang-orang ini gini. Jadi tulisan kita ini nanti akan dicek oleh reviewer. Wah, ini layak masuk orang lagi. Layak masuk enggak? Nanti blind spot. Dia ada 3 reviewer atau 2, itu satu dengan yang lain tidak berhubungan, tidak saling kenal. Contoh di Litab Dimas. Di Litab Dimas itu punya saya di 2 reviewer, yang satu
menjunjung bagus ini bagus, tulisan bagus, layak dibiayain. Yang satu, oh ini nggak bagus ini kurang ini. Jadi dua hyperword itu macam-macam penilaiannya. Nah, dia memberi solusi, ini seharusnya judulnya begini, ini judulnya ini, itu ada. Kalau di Litap Dimas loh. Apa passwordnya? Nanti kalau bisa kita buka, nanti besok kita buka caranya nanti. Termasuk mengupdate Laptop Dimas. Asal besok bawa laptop, kita praktek semuanya. Ya, syaratnya bawa laptop. Termasuk tadi misalnya membuat ID sekuler, mau apa, nanti saya ajarkan. Oh, orchid tadi, orchid itu penting ya. Orchid itu harus ada. Tadi Sada Triani saya lihat di Sintai sudah ada. Sudah mengalahin Ustaz ini kok, Ustaz Zainuddin, Ustaz ya. Oh, sudah ngalahin Ustaz Anis ya. Oh iya, mana Sintanya nih? Coba lihat nih. Oh, iya nih, oke. Coba kita lihat di Sinta. Ini kan ada nih Sinta nih. Ada 10 orang ya, 10 orang. Ini 10 orang ini. Nggak tahu ya, seharusnya Suratno yang masuk, tapi kok nggak masuk ya? Nggak, mungkin di LDT. Wah, Triani kok nggak ada gambar ya? Ustaz Anis kalah sama Sada Triani. Ini penting ya. Jadi ini harus juga diupdate. Nanti cara update-nya saya ajarin. Setiap 7 hari update. Mana tahu ada yang citasi, naik nilainya tambah. Loh iya, kalau kita diamin setahun ya kapan mau naik-naiknya? Kalau saya setiap 1 pekan sekali saya lihat, ada yang citasi, langsung naik. Nanti naik lagi tiba-tiba bisa 200 gitu. Kalau ada yang citasi kan dapat notifikasi itu. Bisa lah. Bisa enggak? Oh, ini harus pakai Niden ya? Oh, Niden. Tapi kayak yang Google Scholar bisa. Google Scholar pakai KTP doang. Nanti ketika jadi dosen tinggal update saja. Ya, atau Orchid tadi bisa. Tinggal diupdate. Nah, itu penting ya kan. Nih, tulisan kita itu kayak kita My Paper ini bagus juga gambarnya ya. Diamati banyak orang. Ora pas iki. Ketika dibaca orang, iki paragrafnya piye kan? Tulisannya nggak jelas, maunya apa, itu dilihat orang. Dibaca reviewer itu. ya, reviewer 1 2 3 4. Ini makanya kalau yang Scopus kan dia 4 negara. Scopus itu loh. Misalnya Indonesia, Malaysia, Thailand, Turki, udah 4 negara harusnya. Saya kemarin 3 negara, jurnal internasional, maka bisa ngajukan sebagai lektor kepala. Di samping saya punya Sinta 2. Nah, syarat ke lektor kepala memang harus punya jurnal internasional dan Sinta 2. Kalau itu nggak punya nggak bisa masuk di aplikasi. Nah, ini yang harus kita sering kunjungin. Website ini yang sering kita kunjungin. Nah, nanti kalau kita pengen ke Scopus, nanti Elsevier ini. Mau kita terindeks yang lebih di bawah Scopus, ada Hindawi, ini macam-macam ini. Inilah yang harus kita sering-sering translate bahasa Inggrisnya ke Indonesia, maksudnya apa. Nanti kita upload, kita ikut di sini. Ini penting. Termasuk kalau di kemarin saya daftar sebagai calon reviewer ya. Pokoknya daftar wae pokoknya. Diterima enggak itu urusan nomor 2. Itu ISBN-nya ada berapa? Misalnya ada 10. Terus penerbit internasional ada enggak? Nah, itu yang belum ada. Tapi itu syarat pendukung saja. Yang utamanya saya sudah punya semua. Pendukung utama kan S3. Terus lektor minimal. Terus punya jurnal internasional, punya ISBN dan segala macam. Itu penting. Oke, selanjutnya tool yang harus dikuasai Mendeley. Sudah bisa semua Mendeley? Sudah ya? Kalau belum nanti kita cara saya ajarin lagi. Kita download, masukkan ke sini. Jadi kita ada
nukilan yang bagus, kita tinggal kita blok, nanti kita enter, dia sudah ada di tulisan kita. Sudah ada di mana? Ya, iya makanya pokoknya Mendeley atau Zotero. Zotero sama dengan Mendeley sama. Ya. Ini Grammarly kalau dia minta bahasa Inggris ya. Ini UKM sebagai ini tadi. Nanti kita ajarin ya. Nah itu aja mungkin sebagai pembukaan. Udah habis. Nah, mungkin sampai di sini ada yang masih belum punya gambaran cara nulis? Ya, Mendeley itu hanya sebagai alat bantu mengumpulkan semua daftar pustaka. Jadi ya dikumpulkan semua. Nanti ketika tulisan tadi jurnal tadi kita baca, cocok kita ambil, kita baru pindahkan. Tapi lambatnya kita harus kumpulkan dulu, lama dulu, sebanyak mungkin dulu, itu lama. Tapi lama di depan. Kalau belum ada ditulis satu-satu dulu. Bukan sesudah judul situ, kadang-kadang kan tidak ada penerbitnya, tidak ada tahunnya, kita sendiri ngisi. Nanti ketika kita enter sudah kita tulis. Sebenarnya mempermudah kita tidak nulis 2 kali 3 kali, cukup sekali aja. Ya nanti kita praktekkan. Ada pertanyaan lain? Monggo. Kalau ada pertanyaan silakan. Cukup? Nah silakan. Enam kali revisi. Terus akhirnya? Refer. Pokoknya saran dari reviewer turuti aja. Oh ini kurang ini, tambah. Nanti dia kan lama-lama capek juga. Insya Allah nggak apa-apa. Itu saya banyak yang harus direvisi, itu banyak. Kita turuti aja. Tolong dibaca ulang, kata ini nggak nyambung. Nggak nyambungin di mana? Oh ya ternyata kurang ini, nggak masalah. Di Kitab Dimas itu berapa kali saya direvisi macam-macam. Turuti aja. Ya. Enggak, yang paling penting ya prakteknya besok kita buat ini. Ini yang paling penting nanti kertas kerja kita ini. Jadi antum sudah bisa nulis ini. Ini dasar nulis jurnal. Latar belakang tadi hanya 3 kalimat. Ini saja. Ini berarti 5 rujukan. 5 jurnal. Jurnal yang terbaru kalau bisa. Misalnya tadi judulnya Mahartul Kalam. Berarti ada 5 statement latar belakangnya di 5 jurnal. Nah, udah jadi. Purpose-nya, tujuannya ada hanya 1 kalimat, tujuannya kita untuk mengetahui apa tadi. Metodologi yang kita gunakan apa? Metodologi kuanti atau kuali? Ya, konsep ininya tadi apa? Ya. Nanti kertas kerja ini saya berikan ya. Jadi saya kasih nanti ini, antum isi ini. Ini kalau udah jadi berapa halaman ini? Ini intinya ini, kalau ini udah ketemu, udah jadi. Ini inti-intinya semua. Ya. Bukan. Ya, silakan.
Ya. Iya. Kalau dia mau lapangan, kita bisa juga lapangan di Steam. Contohnya ini Maharatul Kalam di SMA, di Madrasah Aliyah mana? Kita buat di sini nah. Tinggal antum butuh waktu penelitiannya berapa hari. Tapi kan antum sudah ibaratnya sudah melakukan penelitian, udah ngajar di sini toh, sudah tahu kondisi anak kita toh. Dan saya lihat belum ada yang ngangkat tentang STEM loh. Belum ada yang ngangkat tentang STEM loh. Bahas. Iya. Ya nggak apa-apa kan macam-macam 5 dosen tentang STEM semua nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti sama ini ya, kalau bisa satu artikel penulisnya 2 atau 3, jangan satu tok. Bisa ngangkat temannya. Jadi kita dapat 2, di Triani masuk, di Ustadz Anis masuk, gitu loh. Iya, itu sama saja. Penelitian yang baik itu 2 dan 3, nggak boleh 1. Scopus tuh malah 8, nggak ada Scopus 1 orang. Loh, maka nanti dia kan ada author koresponden, wawancara, ikut loh, apa ikut namanya sebagai ngecek turnitinnya atau ngecek metodologinya atau sebagai apalah. Hah? Mau nggak linear nggak masalah dulu, yang penting nyatet dulu aja. Nah, misalnya Pak Joko tadi ngajak Pak Edi, ngajak Pak Farhan. Nah, gitu. Masuk saya. Biar kita satu sekali ngerjain tapi 3 pulau kita lewatin. Bayangkan. Misalkan ini masuk jurnal A, ini jurnal B, ini jurnal C, berarti kita sudah terdeteksi 3 jurnal, bener nggak? Iya, hemat loh. Hemat. Nama kita langsung naik itu sintahnya, langsung naik. Grade-nya langsung naik. Muncul di mana-mana. Ya toh? Bisa, saya bisa cek kan pakai punya STEM, Turnitin. Iya, pokoknya sebelum nanti Mas Azmi bisa ngajarin. Ya Mas Azmi ya, cara masih aktif tuh punya STEM Turnitin lah. Masih. Saya kemarin saya upload itu saya cek dulu. Harus dia berapa persen yang dimintanya. Kalau hanya 15%, 20% ya kita sesuaikan sampai jadi. Nanti kan kalau yang jurnal Sinta 2 dia minta link bahwa tulisan ini sudah diturnitin. Tapi biasanya di Sinta 2 itu mereka sudah punya panitia sendiri turnitin. Oh ternyata tulisan Anda sudah ini. Kalau yang nggak ada dia minta linknya saja. Link kita kasihkan mereka, kita dilihat ternyata turnitin kita sudah sesuai dengan mereka. Itu seperti Litab Dimas. Dia minta linknya saja, link turnitinnya berapa persen. Dan mereka juga punya alat turnitin sendiri. Ada 15%, 10% kemarin itu. Kenapa itu kita samakan terus? Supaya guru besarnya cepat. Iya. Ya tergantung, kalau Litab Dimas itu tergantung apa hari ini, tahun ini tentang apa. Oh misalnya moderasi ya kita tentang moderasi. Ada temanya. Setahun sekali. Ada yang tiap bulan tapi khusus syaratnya lektor kepala. Yang per bulan gajinya 4 juta itu loh. Itu enak itu. Saya kemarin sudah masuk cuma belum memenuhi syarat karena masih lektor. Karena lektor kepala kan belum keluar SK-nya. Hah? Harus syaratnya lektor kepala. Ya itu setahun sekali pasti semuanya keluar nanti. Ya setiap bulan
Juni biasanya. Oke, kita akhiri dulu ya. Kita cukupkan. Besok syaratnya kalau belajar lagi bawa laptop. Nanti mau tentang apa, Google Scholar, mau Orchid, mau apa, nanti kita bantu bareng-bareng. Mau Turnitin, kita bantu bareng-bareng. Gitu ya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang belum paham nanti bisa tanyakan. Saya sebarkan nanti apa namanya, kerangka papernya. Kerangka papernya itu yang harus diisi. Nanti setelah itu bisa jadi. Supaya cepat, tadi caranya gimana? Download satu dulu, tinggal kita modifikasikan tentang keadaan kita di sini. Dah. Tapi metodologi jangan sampai sama. Insya Allah clear itu nanti. Insya Allah. Gak apa-apa. Mahartul kalam. Iya. Ya film kartun apa? Buat spesifik lagi. Film kartun Upin Ipin, iya. Film kartun Unyil-Unyil kan nggak ada. Semua udah banyak tuh, karton macam-macam, media gambar tuh udah banyak. Cuma lebih spesifik lagi. Misalnya kertas origami, kertas karton, kertas HPS, kertas burem, kertas yang tidak dipakai. Itu penting sebagai pembeda. Namanya novelty. Oke ya, aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta.